Selamat datang di tugas pendalaman praktikum modul 4. Langsung aja kita buka soalnya. Nah, ini ada tugas pendalaman praktikum sistem operasi modul 4 mengenai fast scripting data dan penjadwalan dengan proses. Ini ada part 1 tentang konsep dasar. Nomor 1. Berikan penjelasan mengenai istilah berikut dengan bahasa Anda sendiri. Yang pertama ini adalah shell. Oke, buka Linux-nya lagi, Ubuntu. Saya di sini sudah bikin folder dan isinya mengenai part 1 nomor 1 mengenai shell. Buka shell. Nah, shell adalah program yang menghubungkan user dengan sistem operasi, dalam hal ini kernel inti sistem operasi. Umumnya shell menyediakan form sebagai user interface, tempat di mana user menginputkan perintah-perintah yang diinginkan, baik berupa perintah internal shell atau internal command, ataupun perintah eksekusi suatu file program, external command. Selain itu, shell memungkinkan user menyusun sekumpulan perintah pada sebuah atau beberapa file untuk dieksekusi sebagai program. Ya, lanjut ke soal berikutnya, nomor 2, yang B1B, yaitu jenis-jenis shell. Ini close dulu. Kita cari jenis-jenis shell. Jenis-jenis shell. Ada beberapa macam-macam shell yang sering digunakan dalam sistem operasi Linux. Di antaranya, 1. Bourne shell atau disingkat SH. Diciptakan oleh Stephen Bourne. Shell pertama di Unix. Bourne shell merupakan bahasa pemrograman shell yang cukup baik namun kurang nyaman dalam interaktivitas karena tidak dilengkapi fasilitas command line completion atau autocomplete, sehingga penulisan script itu harus dilakukan secara manual. Yang kedua ada JSL atau JSL. Bill Joy mengembangkan bahasa pemrograman shell yang lebih mirip dengan bahasa pemrograman C bagi bagian orang yang dianggap lebih sulit. Nah, kelebihan bahasa pemrograman shell ini daripada yang di atas ya, yaitu tentang Bourne shell, adalah sudah tersedia fitur command line completion atau autocomplete. Untuk melengkapi perintah, user hanya perlu memakai command tab. Ini lebih gampang ya daripada Bourne shell. Kemudian yang ketiga yaitu tentang Korn shell atau biasa disingkat KSH. Diciptakan oleh Dave Korn. Shell ini merupakan penyempurnaan dari kedua shell di atas. Memiliki interaktivitas yang baik dan gaya pemrograman yang lebih mudah. Kemudian yang keempat tentang Bourne Again shell atau singkat bash ya, merupakan bahasa pemrograman shell yang saat ini banyak digunakan pada sistem operasi Linux. Memiliki interaktivitas yang lebih sempurna daripada sebelumnya, serta gaya bahasa pemrograman yang lebih mudah untuk digunakan. Jadi dari keempat ini yang paling bagus ini adalah Bourne Again shell atau BASH. Kita close dan kita stop. Lalu yang C yaitu tentang BASH. BASH adalah shell sama yang seperti tadi ya, atau penerjemah bahasa perintah yang terdapat pada sistem operasi GNU, misalnya Linux, BSD, SCO. Kalau SCO ini itu diberikan dalam paket sconeware. BASH kompatibel dengan shell SH dan ditambahkan dengan kemampuan atau karakteristik yang dimiliki oleh Korn shell atau KSH dan C shell CSH. Selain itu, BASH dilakukan sebagai sebuah shell yang mengimplementasikan spesifikasi IEEE POSIX shell dan tools IEEE Working Group 1003.2 seperti itu. Lalu soal selanjutnya ND tentang konsep, manfaat, dan cara kerjanya. Lalu berikan contoh studi kasusnya. Kita buka dulu pengertian konsep.
Nah, Contract adalah aplikasi daemon atau berjalan di balik layar yang digunakan untuk menjalankan tugas yang dijadwalkan pada suatu waktu di sistem operasi Linux. Setiap user di sistem yang memiliki file contract memiliki file tersebut untuk melakukan suatu aksi yang telah dispesifikasikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Contract biasanya digunakan untuk membuat backup secara otomatis, sinkronisasi file, dan lain-lain. Ini saya membuka dari website berbagiilmu.com ini ya. Ini adalah studi kasusnya, konsepnya juga ada di sini. Gini ya, mungkin kita pernah menggunakan schedule text di Windows untuk menjalankan program secara otomatis. Linux juga memiliki program yang serupa, biasanya disebut cron atau crontab tersebut. Nah, ini adalah format dasar dari cron atau konsep dasarnya. Jadi semacam file grafik gitu ya. Jadi yang di atas ini adalah menit 0,59 menit ini. Terus kemudian ini ada jam. Jadi semakin ke bawah itu semakin lama. Jadi ada jam, kemudian hari, ada bulan. Ini dari dalam seminggu ini. Ini adalah program yang akan di-copy seperti itu. Nanti apabila kita untuk user ingin menulis schedule itu ketikkan contact in L. Untuk mengedit itu contact in E. Misalnya ini studi kasusnya ya. 23 bintang segini home do script. Script ini akan dijalankan dalam 23 tiap harinya gitu. Kemudian contoh yang kedua, /5 bintang-bintang /com/do script. Script akan dijalankan tiap 5 menit. Nah, seperti itu. Ini ada cara lagi. Nah, ini contoh kontrak lagi, agak beda. Seperti ini. Misal saya buka ini menit 0,59, jam 0,23, 0 itu disebut night ya. Terus D itu 1,3, bulannya itu 1 sampai 12, weekday itu 0,0 sampai 6, 0 itu Sunday gitu. Nah, komennya seperti ini ya. Nah, contoh ini tersebut akan menjalankan /ss/bin /some directory some comment pada pukul 4.01 IM tanggal 1 Januari. Kita bahas setiap hari Senin di bulan Januari. Nah, di bulan Januari. Terus tanda arsitek bin ini dapat digunakan. Jadi setiap instan, setiap jam, setiap hari, setiap bulan dalam periode waktu yang dapat digunakan. Gitu. Lalu yang E yaitu history. Ini kita close, kemudian history. Nah, history merupakan adaptasi dari shell ya atau CSH, yaitu pencatatan dari semua instruksi yang telah dilakukan. History dapat dipilih kembali dengan perintah yang dipilih dapat dijalankan kembali. Dengan bash, perintah yang diketikkan sebelumnya dapat ditampilkan dengan menekan panah atas atau panah bawah. Setelah menemukan perintah yang diinginkan, lalu tekan enter. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu jelaskan maksud perintah berikut ini. Ada 2 A sampai B. Yang pertama ini biasanya saya buka tulisannya di start waktu ini. Jadi seperti ini kan. Nah, maksudnya fitur tilde atau string namanya diferensi dari CSH atau shell digunakan untuk mempermudah mereferensi file dan direktori pada home directory. Cat digunakan perintah untuk melihat sebuah isi file, sedangkan file yang dibuat adalah basis seperti itu. Jadi kemudian nomor 2 ini hostname sekalian. Nah, ini sebenarnya
Kemudian perintah output ini tanda petik 2 atau dolar disebut sebagai perintah pengganti. Pada perintah pengganti, perintah pada backward dieksekusi dan output perintah diberikan pada baris perintah. Tanda petik 1 membatasi semua ekspansi. Tanda petik 2 membatasi semua ekspansi kecuali dolar. Ya, maksudnya dolar ini ekspansi variabel. Demi mengganti perintah slash itu mengganti satu karakter, kemudian tanda seru juga mengganti histori. Jadi perintah di atas sebagai perintah untuk mencetak atau echo argumen hostname tipe hostname seperti itu. Soal nomor 3 yaitu nih 3. Apakah kegunaan kunci tab pada baris perintah shell? Buka ini pada part 1-nya. Kunci tab ini kegunaan. Nah, kegunaan kunci tab pada baris shell. Nah, kegunaan kunci tab ini adalah meneruskan perintah baris dengan lengkap. Keytab ini digunakan untuk melengkapi nama perintah ataupun nama file. Misalnya di terminal saya tuh mengetikkan nano seal, lalu saya langsung tab. Nah, apabila hanya ada satu file dengan nama seal, yaitu misal saya tuh mempunyai file .txt dengan nama siapa lagi. Ketika saya mengetikkan nano seal kemudian saya tab, maka nama file akan dilanjutkan. Nah, seperti inilah tampilan nantinya, langsung nano seal preview.txt. Kemudian soal nomor 4 pada bash scripting. Yang A, jelaskan fungsi variabel dan kegunaannya. Dari variabel ini nah, fungsi variabel dan kegunaannya. Variabel kita mendefinisikan dulu apa variabel itu. Variabel itu adalah pengenal atau identifier berupa satuan dasar penyimpanan yang isi atau nilainya sewaktu-waktu dapat berubah baik oleh eksekusi program, runtime program, atau proses lain yang dilakukan sistem operasi. Dan ada 3 variabel. Yang pertama environment variable, yang kedua positional parameters, yang ketiga user defined variable. Nah, kegunaannya untuk mengidentifikasi nama fungsi. Lanjut ke yang B. Ini itu jelaskan cara meminta input dari pengguna. Meminta input dari user, kita harus menggunakan command read. Nah, ini adalah salah satu contoh sintaksnya. Nah, ketikkan read min p spasi pilih lagu 1-5 dan petik ya, lalu pilihan terus titik koma, enter print pilih lagu 1-5. Nah, maksud dari sintaks di atas merupakan contoh bagaimana shell membaca inputan dari user. Ketika akan memasukkan angka 1-5, maka program akan membacanya lalu memproses pilihan dengan menu yang telah dibuat dalam sintaks. Seperti itu. Nah, ini kemudian yang C, jelaskan fungsi-fungsi logika yang dapat digunakan. Ada AND atau OR. Fungsi logika. Fungsi logika, operasi logika dapat digunakan untuk mendukung suatu sistem pengambilan keputusan. Ada 3 operator logika yang sering dipakai, yaitu ini benar jika salah satu statement bernilai benar, atau OR.
kemudian A benar jika kedua statement bernilai benar, and lalu tanda seru membalikan nilai statement. Sintaksnya ini statement ada tanda setelah step lurus ya, terus statement 2 kemudian diganti kemudian A lalu ada tanda kurung gitu. Lalu yang D menjelaskan operator matematis yang dapat digunakan. Ini operator matematis. Operator matematis shell menggunakan bantuan program EXPR untuk melakukan perhitungan aritmetik. Program EXPR berfungsi untuk mengevaluasi suatu statement, baik itu perbandingan, string, ataupun operasi aritmetik sederhana. Ada operasi aritmetik, yaitu ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan modulus. Nah, misal perkalian ini harus ada keterangan EXPR, kemudian 2 kali 5. Modulus ini adalah hasil sisa pembagian. Jadi nanti nilainya 2 seperti itu. Soal berikutnya yakni jelaskan penggunaan variabel bertipe string dan numerik atau angka. Ini variabel string dan numerik. Variabel string itu untuk mendeklarasikan variabel yang berupa huruf. Kemudian variabel numerik itu untuk mendeklarasikan variabel yang berupa angka. Hanya seperti itu. Lalu yang F terakhir, jelaskan penggunaan perulangan dan percabangan. Perulangan dan percabangan. Perulangan atau looping adalah pengeksekusian suatu blok perintah selama kondisi yang digunakan masih bernilai benar. Lalu apabila percabangan atau branching itu digunakan untuk mengontrol alur dari shell script yang kita buat. Hal ini memungkinkan user untuk menulis program yang sangat kompleks pada shell script. Seperti itu. Lanjut ke part 2, yaitu mengenai part scripting dasar. Soalnya ada satu bapak program brush dengan menu berikut. Ada sapaan. Karena NRP saya ganjil, maka ketikanya hi NRP lalu nama, itu nama lengkap. Lalu tunjukkan posisi Anda sekarang. Terus pindah ke directory desktop, pindah ke directory dokumen. Tunjukkan posisi Anda sekarang, pindah directory kerja, lalu buat directory baru, ubah nama directory, hapus directory, tunjukkan versi kernel, tunjukkan nama host komputer, buat file txt, tunjukkan hak akses Anda, lalu keluar. Ya. Kita buka terminal. Masuk sebagai root ya, ketikkan seperti itu. Nah, jadi kita akan membuat bash script yang seperti itu. Kita ketikkan nano, misal nama filenya sapaan, enter. Karena tadi saya sudah membuat hasilnya seperti ini, jadi ini adalah script yang harus dituliskan pada sapaan seperti ini. Ke bawah jadi ada 12 pilihan ya nanti. Sudah, kita keluar. Nah, setelah ini kita harus mengganti hak akses script yang kita ketikkan tadi. Kita ketikkan chmod lalu 777 lalu sapaan, lalu enter. Nah, berarti sudah berhasil
Lalu kita lihat apakah script itu sudah masuk ke daftar list. Kita ketikkan ls min n, kita enter. Nah ini sudah. Ini tadi kita udah merubah akses, kemudian ini ada sapaan, sudah. Nah, untuk melihat hasil dari kita tadi, kita buka file scriptnya tadi dengan ketikan titik di sini ya. Kita ketikkan titik space nama file. Tadi nama filenya kan sapaan ya. Nanti enter. Nah, seperti ini hasilnya yang keluar. Karena tadi saya ganjil, maka yang keluar pertama itu NRP. Hai NRP 521210005. Nama Anda adalah selfie pilih ya. Terus ini pilihan yang Anda ingin ada 1-12. Kita tekan 1. Nah, 1 tadi kan pindah ke direktur desktop. Kita sudah berada di home, file, kemudian desktop. Kemudian pilihan kedua pindah ke direktori dokumen. Kedua, nah ini kita sudah pindah ke home, file, dokumen. Terus ketiga itu posisi Anda sekarang. Terus nah posisi kita itu ada di home, file, lalu dokumen. Terus yang keempat pilihannya dan yang keempat, nah kita pilih direktori mana yang akan kita masukin. Misal kita pengen ke music. Nah kita sudah berada di direktori musik. Lalu kelima, misal kita bersama direktori sing. Nah sudah. Dan yang keenam, mengubah nama direktori. Nah, nama direktori musik, nama direktori musik, terusnya enter. Nah sudah. Lalu yang ketujuh, menghapus direktori yang kita hapus yang baru tadi ya. Kemudian yang 8 yaitu melihat versi kernel 8. Nah ini adalah kernel yang kita pakai, Linux, Villa, VirtualBox, dua titiknya jendik seperti ini. Nah terus 9, melihat hostname komputer 9. Kemudian kita hostname-nya Villa VirtualBox beneran. Terus nomor 10 ini membuat file txt. Nomor 10 ya. Nama ini file semua txt. Udah. Kemudian yang 11 itu melihat hak akses. Kita ketikkan di sini 11. Nah ini adalah hak akses kita. Kita tadi kan sudah mengetikkan chmod 7777 itu berarti seperti ini apaan ya. Kemudian nomor 12 kita keluar. Nah kita sudah keluar, kita sudah masuk ke dalam root lagi. Sudah. Terus lanjut ke nomor 2 ya. Itu buatlah script untuk menampilkan waktu saat ini dengan font berwarna merah. Nah kita buka dulu menu sapaan yang tadi. Ini kita akan menambahkan script. Nah sudah. Misal kita tambahkan pada pilihan ke 13. Waktu sekarang ini lalu di bawah kita tambahin juga yang nomor 12 sambut. Nah kita sudah kita
hapus dulu nanti aksesnya dulu ganti hangat sapaannya. Dan kalau sudah, lalu kita buka namanya. Nah, di sini sudah ada waktu sekarang. Kemudian untuk kita ingin mengetahui sekarang, kita ketikkan di sini. Sekarang kita sudah berada di hari Jumat, April tanggal 5, pukul 18.02, detiknya 24. Indonesia saat ini 2013. Ya, kita keluar. Untuk di sini nggak bisa merah warnanya. Nah, ya. Oke, kita keluar. Artinya jadwal 43. Kita langsung berlanjut ke nomor 3. Di part 3 ini mengenai konsep yang satu, yaitu batas penjadwalan yang akan menampilkan ucapan selamat ulang tahun setiap kali Anda berulang tahun. Dokumentasikan program dan hasilnya. Kita buka terminal dulu. Kita nggak perlu masuk ke ya, kita langsung ketikkan kontak ini. Nah, ini adalah tampilan dari komplek sebelumnya. Nah, setelah hal ini, di sini kita akan tuliskan. Nah, yang pertama itu adalah menit. Saya ingin menit ke 1 misalnya. Lalu spasi ini adalah jam, saya ingin jam 6. Spasi kemudian tanggal berapa, kan saya umumnya tanggal 6, kita tanggal 6 bulan, kan kalau Juli, jadi kita tekan 7. Kemudian bintang terus slash bin selamat ulang tahun. Ini gerakan namanya Villa. Misalnya kalau sudah kita save. Nah, di sini ini sih konsepnya sudah menginstal konsep. Untuk melihat hasilnya, kita ketikkan konsep WinL. Nah, di sini sudah masuk ke dalam sistemnya. Lanjut ke soal nomor 2 ya. Buatlah penjadwalan dari skrip soal kedua untuk ditampilkan setiap menit sekali. Dokumentasikan kode program dan hasilnya. Kita mulai dengan ketikan tadi ya. Kontak ini enter. Nah, di sini kita cari yang paling bawah, edit. Nah, ini tadi kita hapus. Ini kita pengennya menampilkan untuk teks satu sekali di skrip nomor 2, lalu kita tekan 1. Jadi pertama kan slash 1 step jam pertama, terus kita isikan selang-selang. Kemudian tempat lokasinya tadi login, first, terus namanya tadi kotaan, lalu start. Nah, seperti ini. Jadi satu ini menunjukkan untuk di setiap menit pertama, ini menunjukkan setiap jam ya, lokasinya. Lalu kita inginnya untuk berapa pan, kita ingin untuk start. Sudah kita save.
sudah berhasil installing new contact. Kita lihat lagi hasilnya. Contact email. Nah, sudah berganti ya sebetulnya. Soal ketiga yaitu buatlah penjadwalan sehingga pada saat user pertama kali login akan ditampilkan potongan selamat datang sama user. Kalau untuk nomor 3 ini saya nggak bisa, jadi saya nggak akan mengerjakannya.